Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku dimanapun Anda berada. Bersama saya Utin Agustina dalam acara Bincai, Bincang-Bincang Santai bersama PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pagi ini saya ditemani oleh narasumber yaitu Helvina Sianipar, SKM MKes. Selamat pagi, Miss Vina. Saya panggil Miss Vina. Apa kabar nih? Luar biasa. Alhamdulillah. Beliau adalah Kepala Instalasi Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kebetulan pagi ini topik kami adalah tentang pelayanan rehabilitasi. Nah, kira-kira berapa lama nih Miss Vina udah direhabilitasi? Berapa lama ya? Direhabilitasi sudah dari Februari 2021 sudah. Februari 2021. Baru sih itu Kak Udin. Oke. Dari basicnya Miss Vina ini kan dari Promkes ya? Ya. S1 Promkes, S2 Promkes. Nah, bisa ke rehabilitasi ini gimana ini? Ya karena direktur memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rehab. Oke. Katanya sih perlu yang inovasi, muda. Mungkin seperti karena itu yang Udinnya perlu tenaga muda untuk memimpin rehab. Oke. Nah, kita ke topik nih. Sekarang instalasi rehabilitasi. Nah, apa sih itu rehabilitasi? Coba tolong dijelaskan Miss Vina. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memulihkan pasien kita secara fisik, mental, sosial, dan vokasional. Vokasional ini adalah keterampilan untuk meningkatkan sumber daya kemampuan pasien dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu dia rehabilitasi. Oke, jadi tujuannya itu? Iya. Itu ya tujuannya. Jadi pasien ini bisa kembali berguna berfungsi gitu di masyarakat ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi pasien yang dikirim ini apakah ada kriteria-kriterianya? Kan dari Bangsal kemudian dikirim ke instalasi rehabilitasi. Nah, mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus gitu sehingga pasien ini bisa dikirim gitu. Ya. Pertama pasien yang dikirim adalah pasien yang sudah pasti dia tidak gaduh gelisah lagi. Ya. Nah, yang pasti pasiennya kooperatif. Pasien tidak harus punya keterampilan. Maksudnya pasien yang tidak punya kemampuan apapun, yang misalnya berdiam diri, isolasi diri, menarik diri itu boleh dikirim ke rehab. Nah, di sana bersama social worker dan psikologi kita menentukan pasien ini kemampuannya di mana, minat bakatnya apa, sehingga kita bisa menentukan kegiatan apa yang cocok untuk pasien ini. Kayak gitu Kak Utin. Jadi selain gaduh gelisah, yang lainnya boleh dikirim ke rehab. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan itu apa saja itu? Kegiatan-kegiatan di rehab itu ada 3 jenisnya sih. Kegiatan orientasi, kegiatan asersi, dan kegiatan okupasional. Kegiatan orientasi ini bersama psikologi, di mana kita ajarkan pasien untuk memahami terhadap orientasi realitanya. Tahu akan waktu, tempat, tujuan, dan kesadaran yang dilakukan melalui interaksi dan aktivitas pada semua klien atau pasien. Nah, untuk kegiatan asersi yaitu diajarkan pasien bagaimana mengekspresikan perasaannya. Misalnya kita ajarkan mereka bagaimana sih sedih seharusnya, marah seharusnya, seperti itu. Kita juga mendorong klien untuk dapat bagaimana dia punya percaya diri agar dapat diterima di masyarakat. Nah, untuk kegiatan akupasi
Kegiatan ini kita melatih pasien untuk dapat bekerja, Kak Upin. Oke. Nah, di kegiatan inilah yang benar-benar ditonjolkan. Untuk kegiatan akupasional, kita ada kegiatan tata boga, Oke. terus kerajinan tangan atau keterampilan tangan, berkebun, dan olahraga atau kesenian. Iya. Apalagi itu? Nah, lalu dari berbagai kegiatan itu, saya ingin tahu juga ini, tim dari rehabilitasinya, maksudnya pelaksana-pelaksananya di situ gitu, apakah ada dari berbagai profesi gitu? Soalnya kan ada yang memasak, dilatih juga untuk, apa namanya, berkebun, kemudian olahraga, musik. Nah, mungkin dari tim dari rehabilitasinya ini profesi apa saja di situ gitu loh, pasti berbagai ilmu gitu kan? Iya. Nah, untuk profesi yang menangani rehab seperti saya dari penyuluh. Iya. Nah, di mana saya berperan juga untuk memberikan penyuluhan seperti konseling pada pasien-pasien kita yang dikirim ke rehab. Terus ada psikologi yang bisa menentukan, menilai kemampuan pasien bersama social worker. Nah, psikologi ini yang profesi-profesi yang ada di rehab itu memang berbagai macam. Ada psikologi, terus ada nutrisionis. Nutrisionis ini loh yang akan mengajarkan pasien kita tentang tata boga. Iya. Terus ada tenaga pelaksana untuk keterampilan berkebun. Nah, untuk keterampilan seperti berkebun dan keterampilan tangan ini kita memang tenaganya ini diambil dari SMK yang memang sudah terampil, maksudnya senior juga itu ya Kak Utin ya. Nah, jadi profesi ini yang akan melatih pasien-pasien kita. Oke. Berapa lama itu biasa dilatih di rehabilitasi? Nah, pasien-pasien dikirim di rehab ya selama jam kerja Kak Utin, dari Senin sampai Jumat. Tapi kegiatannya itu tidak monoton itu aja. Jadi kita terstruktur. Untuk hari Senin kita kegiatannya tata boga. Untuk hari Selasa kegiatan kita adalah TAK bersama psikologi. Hari Rabu itu kerohanian. Dan Kamis kerajinan tangan, Jumat adalah berkebun. Oke, baik sekali. Nah, berarti kita pasien-pasien yang udah dikirim di rehab yang nantinya akan berguna di masyarakat, baik untuk dirinya juga untuk masyarakat. Iya. Oke, baik sekali nih. Namun Miss Pina jelaskan itu kan ada kegiatan okupasi di rehab ya. Nah, saya ingin tahu ini contoh kegiatan okupasi itu apa saja tuh? Oh, Nah. iya. Kegiatan okupasi kita ini memang kegiatan yang benar-benar lebih difokuskan dan concern sama direktur. Jadi kegiatan itu di mana melatih pasien supaya dapat menghasilkan Kautin saat dia pulang. Nah, untuk kegiatan okupasi seperti tata boga, kita melatih pasien Kautin bagaimana bisa menghasilkan dari memasak misalnya dari tata boga. Misalnya hasil panen mereka, karena kita tadi kan ada di awal saya ada cerita ya bahwa kita punya berkebun, bertani. Nah, pasien dilatih untuk bertani. Misalnya bertani kencur, jahe, kunyit, sayur mayur gitu. Nah, bagaimana kita ajarin pasien untuk mengelola hasil tani ini selain dijual? Jadi, di tata boga kita ajarkan pasien bagaimana contohnya itu membuat jamu Kak Uti. Membuat jamu, bagaimana mulai dari mengolah jamu, mengolah kunyit untuk
bisa menghasilkan. Jadi kunyitnya diolah, terus dimasak, di bawah pengawasan nutrisionis kita Kak Utin, tidak dilepaskan begitu saja. Nah setelah prosesnya selesai, kita ajarkan juga pasien bagaimana untuk membungkusnya supaya menarik Kak Utin, layak dijual, gitu kan? Kita juga ajarin pasien bagaimana cara berjualan. Jadi memang pasien diajarin dari mulai menanam, mengolah, dan menjual hasil dari pekerjaan mereka. Oke, tertarik jadi saya ini. Ternyata itu kegiatan okupasi ya namanya. Itu yang untuk Iya. tata boga Kak Utin. Iya. Ada lagi yang kerajinan tangan nih. Oke. Untuk kerajinan tangan, kita melatih pasien bagaimana mereka melakukan keterampilan tangan. Iya, contohnya? Contohnya apa itu? Misalnya nih dari sedotan Kak Utin. Oh, Kan sedotan. karena pasien kita kan juga ada beberapa pasien yang tidak mampu. Jadi Iya. bagaimana sih mereka untuk tetap bisa menghasilkan dengan yang sederhana atau murah, menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai. Jadi kita ajarin kerajinan tangan dari sedotan atau pipet itu Kak Utin. Kita ajarin membuat bunga. Nah terus kita ajarin bagaimana pasien membuat keset kaki dari kain perca. Itu contoh-contohnya. Terus bagaimana memanfaatkan misalnya handuk nih Kak Utin yang harga 45.000 kita bisa lipat gandakan menjadi harganya lebih. Itu kita ajarin nih untuk membuat lap tangan yang lucu-lucu itu loh Kak Utin, yang untuk di wastafel. Nah jadi di situ kita mengajari pasien untuk berkarya benar-benar Kak Utin. Jadi hasilnya itu bisa dijual gitu? Iya. Nah jualnya itu di mana itu? Nah sebenarnya banyak peminatnya ini Kak Utin, tapi kan karena jumlah pasien yang dikirim ke rehab juga kan tidak banyak. Karena COVID ya Kak Utin ya, kita dibatasin setiap bangsal itu hanya bisa mengirim 3-5 pasien saja. Karena COVID. Terus dijual itu memang untuk sementara permintaan dari teman-teman di rumah sakit jiwa aja udah kadang-kadang udah riuh banget gitu Kak Utin. Tapi ada beberapa kami jual juga keluar. Misalnya ada teman-teman yang ada di Abdul Aziz itu mereka beli, atau di lingkungan rumah dari para petugas ini Kak Utin. Nah lalu ini tadi kan udah dijual, saya mau tahu juga harganya itu apakah di bawah pasaran atau gimana itu? Saya mau tahu ini. Gini ya Kak Utin, kalau untuk menentukan harga sebenarnya kami tidak mematok itu ya Kak Utin ya harga itu, karena untuk modal kita bersyukur Kak Utin, rumah sakit membantu untuk modal dasarnya ini Kak Utin. Jadi ada dana yang disiapkan, dialokasikan untuk proses berjalannya kegiatan di rehab oleh ini kita ya. Jadi kita menjual sih memang agak sedikit lebih murah Kak Utin, karena tadi kita mindsetnya belum memikirkan untuk mengambil keuntungan itu belum sih Kak Utin ya, tapi mungkin ke depan akan kita pikirkan gitu. Hanya bagaimana sebenarnya kita mengajarkan pasien poin dari ini. Iya itu dia. Bagaimana pasien ini bisa berkarya. Kalau untuk penjualan sih bisa dibilang murah Kak Utin, lebih murah karena kita tidak memikirkan cost untuk produksinya. Yang penting pasien bisa berkarya begitu. Jadi bagus sekali. pasien ini diajar juga Kak Utin menjualkannya, menjajakannya. Iya Kak Utin, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Tapi menjualnya itu di mana? Mungkin di lingkungan apa gitu kan, masih di lingkungan rumah sakit kali ya. Sementara di lingkungan rumah sakit karena susah juga ya pasien kita mau keluar ya Kak Utin ya dari komplek kita, tapi kita bisa bantu mereka menjualkannya keluar. Harapan saya kelak sih itu Kak Utin. Baik sekali itu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ini kayaknya waktunya udah kayaknya udah di penghujung ini. Nah sebelum saya tutup,
Mungkin ada harapan atau ada pesan yang ingin disampaikan untuk ke instalasi rehabilitasi ke depannya bagaimana? Silakan Miss Pina. Saya berterima kasih Ya. untuk pimpinan di rumah sakit yang memikirkan pasien-pasien kita. Bagaimana pasien ini agar saat kembali kelak mereka dapat bermanfaat. Harapan besar saya adalah bagaimana keluarga dan masyarakat dapat menerima pasien kita saat kembali. Dapat percaya kepada pasien kita bahwa pasien-pasien kita ini bisa bermanfaat, bisa menghasilkan. Iya. Dan saya harap mengurangi stigma pada pasien dengan gangguan jiwa. Iya. Itu harapan Oke, baiklah, saya rasa cukup sekian untuk menutup acara ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Miss Pina yang sudah berbagi informasi kepada kita semua. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, kita sudah di ujung acara. Jangan lupa untuk terus menonton program Bincai kami bersama PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Nantinya akan kami upload acara ini di Instagram, Facebook, YouTube Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat atau di website kami rsjpropkalbar.go.id. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.